Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi ya. Kita akan lanjutkan belajar kita. Nah, topik pembelajaran kali ini saya akan membahas masih tentang sendi. Nah, sendi ini seperti yang kalian sudah tahu ya, Nak ya, bahwa dia memiliki tiga macam sendi. Nah, tiga macam sendi ini dibedakan berdasarkan gerakannya. Yang pertama, ada yang disebut juga dengan sendi sinertrosis, di mana sendi sinertrosis ini dia memiliki gerakan yang mati atau dia tidak bisa bergerak. Makanya disebut sinertrosis. Nah, sedangkan untuk sendi yang kedua, itu adalah sendi yang memiliki gerakannya terbatas. Nah, sendi yang memiliki gerakan terbatas ini disebutnya dengan amfiartrosis. Sedangkan sendi yang ketiga yang akan kita bahas di video kali ini adalah sendi yang memiliki gerakan penuh atau gerakan yang sangat bebas. Nah, sendi yang memiliki gerakan sangat bebas ini disebutnya dengan sendi diartrosis. Mari kita bahas lebih lanjut bagaimana macam-macam gerakan pada sendi-sendi diartrosis. Sebelum kita membahas macam-macam gerakannya, mari kita pelajari dulu apa macam-macam dari sendi diartrosis. Yang pertama, ada yang disebut dengan sendi putar. Selanjutnya, yang kedua ada yang namanya sendi peluru. Yang ketiga ada sendi engsel. Yang keempat ada sendi pelana. Yang kelima ada sendi geser. Dan yang keenam ada sendi gulung atau biasa disebut juga dengan sendi avoid. Nah, mari kita bahas dulu apa pengertian dari diartrosis ini. Nah, sendi diartrosis ini merupakan hubungan dua tulang. Nah, di mana hubungan dua tulang ini memiliki gerakan yang sangat bebas. Nah, karena gerakannya sangat bebas, apa saja sih gerakan-gerakan dari sendi-sendi yang menyusun yang macamnya diartrosis ini? Mari kita bahas. Nah, gerakan-gerakan dari sendi diartrosis ini yaitu kita lihat ya sesuaikan dengan gambar-gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama, pada sendi putar pastinya dia mampu melakukan proses yang namanya rotasi. Tetapi rotasi yang kita kenal itu kan 360 derajat. Nah, pada sendi diartrosis yang jenisnya putar, rotasi yang dilakukan ini dilakukan sebanyak 180 derajat saja. Nah, selanjutnya yang kedua, nah itu ada sendi peluru ya. Nah, sendi peluru itu gerakannya itu sangat bebas. Kenapa dia sangat bebas? Karena dia terletak di bagian penyambung dari alat gerak aktif kita, yaitu tangan dan kaki. Nah, selanjutnya ada yang ketiga nih. Yang ketiga itu adalah sendi engsel. Di mana pada sendi engsel, nah, selanjutnya pada sendi engsel ini memungkinkan kita mampu menggerakkan tulang satu arah ya. Oke, karena ada satu arah, selanjutnya pada sendi pelana ini berbeda dengan sendi engsel di mana gerakannya itu bisa dua arah. Oke, selanjutnya yang kelima nih, ada sendi geser. Ya, dengan adanya sendi geser, tulang kita tuh mampu bergeser. Nah, misalnya gesernya itu bisa ke kanan atau ke kiri. Sedangkan untuk sendi avoid, itu memungkinkan tulang kita itu dapat melakukan proses menggulung atau melengkung. Oke, mari kita pelajari satu persatu dari sendi-sendi yang tadi sudah kita sebutkan. Ada sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan juga sendi gulung.
Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai sendi putar. Apa sih itu sendi putar? Sendi putar merupakan salah satu dari macam dari sendi diartrosis di mana dengan adanya sendi putar kita mampu melakukan gerakan yang rotasi ya. Nah, dengan adanya sendi putar ini kita mampu melakukan gerakan rotasi. Di mana gerakan rotasi ini sejauh 180 derajat saja. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, di mana letaknya. Nah, untuk membahas letak, mari kita pelajari gambar yang ada di bawah ini. Nah, sendi putar itu terdapat di tulang tengkorak dengan tulang atlas. Coba kamu lihat di gambar yang pertama ini. Nah, pada gambar yang pertama, ini ada hubungan. Nah, seni putarnya terletaknya di sini nih. Nah, hubungannya itu tentang antar apa? Nah, ini yang gambar abu-abu ini adalah merupakan susunan dari tulang tengkorak kita. Berarti ini adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak dengan apa, Nak? Nah, ada tulang ujung yang ada di leher ini, namanya ini tulang atlas. Oke, jadi untuk letak yang pertama dari sendi putar ini adalah ya, yang pertama ini kita lihat nih, satu itu ada di tulang tengkorak, hubungan antara tulang tengkorak dengan tulang atlas. Oke, letak yang kedua nih, mari kita bahas. Coba lihat gambarnya lagi. Nah, untuk yang letak yang kedua, sendi putar ini terletak di lengan kita nih, antara lengan atas dengan lengan bawah. Jadi, sendi putar ini jangan jangan kita samakan nih untuk letak yang kedua ini. Ini memang letaknya di sini nih, tetapi ini bukan sendi geser. Bukan sendi geser, bukan sendi engsel. Nah, untuk letak yang kedua adalah letak tulang lengan atas, benar sih ini lengan atas ya. Nah, tulang lengan atas dengan tulang tangan kita nih. Nah, di sini nih antara hasta dan pengumpil. Jadi, letak yang kedua itu adalah intinya sih antara lengan atas dengan lengan bawah. Nah, ini ya, tulang lengan atas dengan tulang-tulang lengan bawah ya. Di mana kalian sudah tahu sendiri dong kalau tulang lengan bawah itu ada hasta dan pengumpil. Nah, selanjutnya, nah, sendi-sendi putar ini juga terdapat di pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Coba kalian praktekkan sendiri ya di rumah ya. Bagaimana gerakan dari tulang-tulang kalian ini nih? Pertama yang ada di leher kita nih dengan tengkorak, apakah dia mampu melakukan rotasi sebanyak 180 derajat? Nah, selanjutnya tulang lengan atas dan lengan bawah kita nih, apakah dia mampu melakukan gerakan 180 derajat? Nah, selanjutnya pergelangan tangan kita, apakah pergelangan tangan kita juga mampu berputar sebanyak 180 derajat? Pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Oke, sampai sini sendi putar selesai. Mari kita bahas materi berikutnya yaitu sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Yang pastinya kalau membahas tentang sendi engsel berarti sendi yang memiliki gerakan satu arah. Nah,
karena membahasnya di engsel, berarti kita harus tahu dong letaknya di mana. Nah, untuk mengingat engsel itu seperti knop yang ada pada pintu ya, atau engsel pintu di mana gerakannya itu satu arah saja, se atas atau bawah, begitu ya. Nah, bisa ke atas atau ke bawah. Mari kita bahas di mana letak-letaknya. Nah, letak yang pertama kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, letak yang pertama itu ada pada, siku, pada, eee, tulang paha, serta, tulang paha atas sama paha bawah ya. Nah, selanjutnya letak yang kedua ini ada pada siku tangan kita, yaitu tulang lengan atas dengan tulang yang lengan bawahnya. Tapi kita harus bedakan ya antara sendi engsel ini dengan sendi putar tadi. Nah, selanjutnya yang ada di mana? Di ruas jari kita. Oke, kita bahas-bahas dulu nih letak-letaknya nih ya, satu persatu kita akan bahas tulang-tulangnya. Yang pertama yang ada di kaki, yang ada di kaki, sendi engsel itu hubungan antar dua tulang yang pertama nih, kalian lihat dulu dong gambarnya. Nah, di sini ada tulang paha atas ya. Nah, tulang paha atas nah di sini ya, ini ada betis dan ada, tulang kering. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk yang ber menyambung langsung untuk membentuk sendi engsel itu adalah tulang betisnya. Oke, berarti untuk yang kaki kita tinggal bahas dong, ada tulang paha atas dan tulang betis. Oke, selanjutnya nih kita bahas lagi. Nah, di sini ya, ini ada tulang lengan atas dong, untuk yang di tangan nih. Ini lengan atas. Nah, selanjutnya ini ada hasta. Nah, yang menempel ini adalah yang di sini nih. Nah, ini namanya tulang hasta. Oke, berarti yang kedua itu adalah yang ada di tangan. Nah, lebih tepatnya antara tulang lengan atas dan tulang hasta. Oke, yang ketiga itu adalah tulang-tulang yang ada di ruas-ruas jari. Ruas jari tangan. Lalu ruas jari kaki apakah iya? Ya betul, berarti ruas jari tangan dan ruas jari kaki. Jadi di jari-jarinya ya, Nak, ya. Nah, itu adalah sendi engsel, saya cukupkan untuk sendi engsel, mari kita bahas untuk sendi berikutnya, yaitu ada sendi pelana. Apa itu sendi pelana? Nah, berkebalikan dengan si sendi yang sendi engsel tadi ya, untuk sendi yang pelana, dia memiliki sendi pelana ini memiliki gerakannya itu dua arah. Seperti kita sedang menunggangi kuda ya. Nah, pelana ini adalah dudukannya, jadi memungkinkan kita gerakannya itu bisa ke depan belakang. Nah, bisa ke depan belakang atau dan ke arah kanan dan kiri. Nah, jadi 2 gerakan ini. Nah, selanjutnya kita harus bahas dong letaknya ada di mana. Nah, untuk membahas letak, mari kita sambil mempelajari gambar yang ada di bawah ini. Untuk sendi pelana, nah kalian lihat dong di sini nih. Nah, ini adalah gambar tulang yang ada di dalam kaki kita. Ya.
Nah, biasanya dia terdapat di mana? Nah, di pergelangan kaki ini. Nah, yang kedua, nah ini ada yang di pergelangan tangan. Oke, berarti hanya ada 2 dong letaknya. Satu hanya ada di pergelangan tangan, yang ada di pergelangan kaki, yang kedua yang ada di pergelangan tangan. Oke, itu adalah sendi pelana. Jadi gerakannya hanya terdiri dari 2 arah saja ya, Nak, ya. 2 arah dan di mana gerakan tersebut mampu membuat, tulang kita itu bisa bergerak ke arah depan belakang dan kanan dan kiri. Sedangkan letaknya tadi hanya ada di pergelangan tangan dan ada di pergelangan kaki saja, itu sendi pelana. Selanjutnya ada sendi peluru. Nah, apa itu sendi peluru? Mari kita bahas. Nah, sendi peluru ini adalah sendi yang memungkinkan kita dapat melakukan gerakan yang sangat bebas, yang lebih luas. Karena apa? Oke, mari kita bahas kenapa kok dia mampu melakukan gerakan yang bebas atau leluasa karena pada sendi ini itu terdapat ujung tulang yang satu berbentuk bonggol seperti peluru dan masuk ke dalam tulang lainnya. Jadi ibaratnya ini ada mangkokan nih. Nah, mangkokannya ini, nah hubungan antara tulangnya ini seperti ada mangkokan dan seperti ada bonggolnya. Nah, ini bonggolnya seperti lingkaran ini ya. Jadi dia pas ketrep-trep. Nah, memungkinkan gerakannya bebas. Nah, sekarang kita akan bahas letaknya. Nah, di mana letaknya? Yang pasti sendi peluru ini dia ada notnya ini ya, saya kasih not di sini. Dia itu adalah penghubung anggota badan dengan anggota gerak. Nah, dia ini penghubung anggota gerak. Nah, kita sudah tahu dong anggota gerak kita itu ada tangan dan kaki, dan nempelnya itu ada di badan, berarti letaknya itu ada di gelang bahu sama gelang paha. Oke, mari kita bahas letaknya. Letaknya yang pertama itu ada di gelang bahu, yang kedua itu ada di gelang paha. Nah, hubungan antara tulang apa saja nih? Yuk kita amati gambar yang ada di bawah ini. Nah, untuk yang ada di gelang bahu, ini letak yang pertama itu adalah hubungan antara tulang lengan atas, ini, nah ini lengan atas nih, dengan tulang belikatnya. Jadi tulang yang ada di belakang ini ya, bukan selangka ya, ini kan selangka, ini selangka. Sedangkan yang ada di belakang ini yang berbentuk pipi ini adalah tulang belikat. Nah, jadi yang pertama untuk yang di gelang bahu itu adalah hubungan antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Oke, selanjutnya yuk kita amati letak yang kedua yang ada di gelang paha kita. Nah, kalian coba lihat di sini, ini hubungan antara tulangnya nih. Nah, yang pertama, ini hubungan tulangnya ya. Yang pertama sudah pasti dong, kalian sudah tahu ini adalah tulang paha kita, tulang paha atas, di mana ada hubungan antara dua tulang nih, dengan tulang apa ini di sini. Nah, tulang yang ini adalah tulang panggul kita. Oke, berarti untuk gelang yang paha adalah hubungan antara tulang panggul yang ada di sebelumnya, yang ada di atasnya paha, dan tulang paha atas. Oke,
Itu untuk sendi peluru. Jadi kesimpulannya sendi peluru ingat ya, dia mempunyai gerakan yang sangat bebas atau leluasa. Karena apa? Nah, karena dia bentuk tulangnya itu merupai cakram cekungan seperti ini serta bonggol. Nah, biasanya sendi-sendi peluru ini dia terletak di hubung-hubung antara anggota gerak tubuh kita ya, yang pasti ada di gelang bahu, nah antara badan dengan tangan, sedangkan untuk di gelang paha itu antara badan dengan kaki. Nah, lebih tepatnya untuk hubungannya itu adalah untuk gelang bahu, untuk tangan itu tulang lengan atas dengan tulang belikat. Sedangkan untuk yang gelang paha itu ada tulang panggul dan tulang paha atas. Oke, untuk sendi peluru saya cukupkan. Mari kita bahas materi berikutnya yaitu sendi avoid atau sendi gulung. Nah, di mana dengan adanya sendi gulung kita mampu melakukan gerakan-gerakan yang berbentuk oval atau melengkung. Nah, yuk kita bahas yuk. Nah, dengan adanya sendi avoid ini mampu melakukan gerakan oval. Kalian tahu oval dong? Nah, kalau oval itu kan seperti ini nih, berarti belakangnya itu seperti melengkung. Seakan-akan tubuh kita tuh mau melakukan gerakan melengkung. Nah, untuk sendi avoid ini biasanya dia itu ada di tulang-tulang pergelangan tangan kita nih. Nah, jadi di pergelangan tangan itu sangat banyak sendinya ya. Nah, jadi dia letaknya nih di ini avoid nih ya. Ada tulang pergelangan tangan kita ini adalah tulang trapesium dengan tulang pergelangan tangan. Jadi hubungan antara tulang ini sih apa namanya tulang ibu jari dengan tulang pergelangan tangannya. Itu mampu melakukan gerakan yang melengkung. Oke ya letaknya. Sekarang kita bahas letaknya. Otomatis kalau dia ada di tangan, dia juga ada di kaki ya, biasanya sendi-sendi tuh kayak gitu. Ada di tangan, dia pasti juga ada di kaki. Nah, kita akan bahas dulu nih untuk yang ini. Nah, letaknya ada di mana? Nah, coba kalian lihat nih. Nah, untuk yang ada di pergelangan kaki, nah ini ada di tulang trapesium. Tangan dulu aja ya. Yuk kita bahas yang tangan nih. Nah, yang di tangan, ini tangan nih. Color-nya kok masih putih, yuk ini yang ada di tangan, dan di samping saya ini ada kaki. Kita bahas yang di tangan dulu. Nah, yang itu hubungan antara tulang trapesium dan tulang pergelangan tangan. Ya, tulang trapesium dan tulang pergelangan tangan. Coba kalian lakukan gerakan dari sendi avoid ini coba. Pergelangan tangan dan itu kan kita mampu melakukan gerakan dari flat jadi lengkung. Flat jadi lengkung. Nah, itu adalah gerakan dari sendi avoid. Nah, selanjutnya yang ada di kaki kita itu letaknya itu ada di antara tulang pergelangan kaki juga sih, yaitu di tulang trapesiumnya juga. Jadi tulang trapesium itu ada di telapak tangan juga ada telapak kaki, trapesium. Dengan tulang pergelangan kaki. Oke, untuk sendi avoid saya cukupkan. Nah, untuk yang sendi geser, ini lebih tepatnya itu biasanya dia ada di sepanjang ruas tulang belakang kita. Nih ya, sendi geser ini biasanya ada di seluruh ruas tulang belakang kita. Jadi, saya tidak akan bahas kenapa, karena ini sebenarnya hampir seperti ruas tulang belakang. Jadi dengan adanya seni geser ini kita mampu melakukan gerakan ngulet itu loh. Nah, itu adalah sendi geser kita yang ada di ruas tulang belakang. Tapi kadang banyak orang yang mengartikan bahwa, ruas tulang belakang itu ya yang sendi yang sudah kita bahas ya sebelumnya di amfiartrosis, itu ya, yang ini ya.
Nah, yang yang sinfisisnya ini, oke. Nah, untuk sendi saya cukupkan. Kita jadi sudah mempelajari dari macam-macam dari sendi-sendi yang menyusun tubuh yang jenisnya diartrosis atau dia memiliki gerakan yang sangat bebas, di mana ada 6 gerakan yang mampu dilakukan oleh sendi-sendi diartrosis ini. Di antaranya ada sendi yang mampu melakukan gerakan rotasi atau disebutnya sendi putar. Gerakan yang sangat bebas itu adalah sendi peluru, gerakan satu arah itu ada sendi engsel, gerakan dua arah itu ada sendi pelana, atau gerakan geser kanan kiri itu adalah sendi geser, dan gerakan melengkung atau sendi avoid. Oke, saya cukupkan untuk pembahasan macam-macam sendi tubuh kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.